Suatu saat si anak ngalamin masalah, ngadepin sebuah trouble, dia bisa ngadu ke orang tuanya, dia bisa ngomong ke orang tuanya. Disinilah peran orang tua yang sangat penting untuk perkembangan anak itu. Nggak ada yang mau jadi bencong, nggak ada. Berbagai macam ujian itu, setiap orang itu beda-beda. Mungkin ujian hidup dia adalah seperti itu. Tugas kita untuk mendampingi dia bisa menjalani apa yang menjadi ujian dia gitu. Jangan terus kita biarkan karena memang dia sudah feminin, dia kelihatan ngondek, dia tidak sama dengan yang lainnya. Sekalian di nomor 2 kan, apa yang akan terjadi? Makin hancur itu anak. Terlepas nanti setelah dewasa dia melakukan hal-hal yang memang dilarang, hal-hal yang memang itu nggak boleh. Anak sudah besar, bisa memutuskan mana yang baik, mana yang benar. Dosa pun itu urusan dia dengan Tuhan. Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini puasa pertama. Gue mau ngobrolin tentang apa jadinya sih kalau kita punya anak dan anaknya itu masih kecil tapi udah ngondek, ada ciri-ciri feminim atau ciri-ciri kewanitaan. Padahal dia anak laki-laki. Pusing nggak sih sebagai orang tua gitu? Nah, hari ini gue mau bahas itu yang berkaitan dengan ngondek-ngondek tadi itu. Dan kita sebagai orang tua itu meskinya harus bagaimana sih bersikap, dan kita mungkin sebagai kakak atau saudaranya apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Kalau gue perhatiin nggak banyak referensi ya untuk nanganin ini. Jadi gue tergugah untuk membuat konten ini, ingin sedikit membantu memberikan informasi, siapa tahu berguna buat kalian yang memang membutuhkan informasi, di mana ada saudara, mungkin rekan atau siapa yang punya anak kecil, masih kecil tapi udah minimalis ngondek tadi itu ya guys. Jangan kemana-mana buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, tanda-tanda feminim itu biasanya ada dari sejak kecil ya, kayak dia hobi kayak pakai rok ataupun dandan atau make up, terus nyuci piring. Pokoknya yang biasanya pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan, tapi biasanya anak-anak yang memiliki tanda-tanda feminim dari kecil itu udah melihat atau menunjukkan gejala-gejala ke arah sana gitu. Nah, karena keterbatasan wawasan dan minimnya pengetahuan orang tua, yang pada akhirnya ya ada yang malah dikasarin, ada yang dikerasin, justru yang akan membuat anak tersebut itu trauma gitu. Kayak gue punya temen gitu ya, dia itu kecilnya suka pakai rok, suka pakai lipstick, dan bapaknya itu galak banget. Dan apa yang terjadi? Ya digalakin supaya dia berubah jadi cowok. Apakah dia setelah itu berubah? Enggak gitu. Justru gedenya itu dia makin trauma, dan ditanya kenapa lo seperti itu gitu. Dalam tanda kurung LGBT tadi itu ya, dia bilang ya karena itu tadi, kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian, kurang bimbingan, kurang wawasan kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar jeli atau tepat dalam menanganin kasus-kasus seperti itu tadi. Anak kita ternyata ngondek, bukan ngondek sih ya Pak, menunjukkan ciri-ciri feminisme kayak gitu guys ya. Ya kalau dilihat kayak di kamera di mana ya memang lucu sih, tapi itu nggak bagus kalau kita nggak memberikan kontribusi yang besar buat anak tersebut supaya dia tidak salah langkah di kemudian hari. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kalian lakukan guys. Nah guys, yang pertama yang harus dilakukan adalah cari tahu penyebabnya. Kenapa anak ini bisa tanda kutip tadi, yaitu ngondek atau menunjukkan ciri-ciri dia itu feminim. Itu dulu aja, cari tahu apa penyebabnya, dan sebisa mungkin penyebab tersebut harus dihindarkan dari anak tersebut. Oke, yang kedua itu dirangkul guys. Jangan kalian mentang-mentang anaknya ngondek atau segala macam di nomor 2 kan anak tersebut. Apalagi bapak nih, bapak ini riskan banget. Ngerasa malu lah, apa nggak boleh kayak gitu pak, mau bagaimana, itu adalah darah dagingmu. Bapak kek, itu darah dagingmu. Jangan dia ngalamin masalah seperti itu terus bapaknya galak dengan didikan keras, dipukul, dijadiin apa segala macam yang tujuannya biar kelihatan manly. Nggak seperti itu caranya tetap harus dirangkul, diberi perhatian, diberi kasih sayang, jangan dimarahin terus, jangan digetak-getak, jangan yang pokoknya pelan-pelan, semuanya pakai teknik, semuanya pakai cara. Jangan mentang-mentang udah seperti itu langsung, wah kamu harus nyangkul, kamu harus begini supaya jadi laki. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena jiwa orang yang mendekati ke arah feminim tadi itu tuh sangat-sangat
riskan ya, rentan gitu loh. Jiwanya itu halus dan apapun yang diucapkan orang itu akan membekas dalam diri dia dan itu akan mempengaruhi psikologis perkembangan dia ke depan. Bisa jadi dia akan makin parah. Yang tadinya persentase dari orientasi dia yang ke arah sesama itu hanya sekian persen, dengan adanya lingkungan yang kurang nyaman itu bisa naik. Seperti itu. Jadi sebagai seorang bapak, ayo jangan diduakan, dinomorduakan. Oke, yang ketiga adalah membekali anak tersebut dengan landasan agama yang kokoh. Dalam hal ini, agama mampu mencegah seseorang untuk berbuat sesuatu hal yang menurut sebagian yang lain itu nggak benar. Dengan landasan agama itu akan menjadi pegangan dan tolak ukur si anak tersebut di kemudian hari ketika dia sudah dewasa. Ada batasan-batasan yang dimana dilarang oleh agama, dia tidak akan melakukan. Tapi balik lagi, ini adalah masalah dosa yang nanggung masing-masing. Kalau memang dia melakukan, dia sadar bahwa itu dosa. Kalau seandainya dia nggak melakukan, dia punya landasan yang kuat, yaitu agama itu tadi, dia akan bisa lebih membantu untuk menghindari yang menurut orang sebagian tadi itu nggak benar atau nggak pas tadi ya guys ya. Jadi di sini pentingnya landasan agama dari kecil supaya nanti di kemudian hari bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak, mana yang dimurkai sama Tuhan, mana yang memang dibolehkan. Ini yang keempat nih yang penting nih, diberi wawasan tentang orientasi seksual. Kalau memang dari kecil dia sudah ada kecenderungan ke arah sesama, sekaligus orang tua di sini harus cari tahu apa itu sih sesama jenis itu, orientasi itu seperti apa. Kalian harus memberikan edukasi sejak dini bahwa pada dasarnya wanita dengan itu harusnya dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Nah, jika terjadi sesuatu hal laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, jelaskan teorinya seperti apa. Oh, homoseksual itu ini, lesbian itu ini, itu ini. Please, jangan karena kalian merasa tidak mengetahui informasi-informasi seperti ini, sekali nggak mau usaha, nggak boleh kayak gitu. Ini kalian menghadapi sebuah masalah besar, di mana masa depan anak kalian itu dipertaruhkan. Nah, kalian yang harus ngalah sekarang cari tahu apa itu homoseksual, apa itu lesbian, apa itu bucin ya, buci, kayak gitu. Jadi benar-benar di situ nanti ke anak dengan bahasa anak tentunya. Nah, itu kalian mulai diedukasi. Nah, bahwa cinta pasangan itu sebenarnya ini seperti ini. Kasih wawasan, mungkin ada kemungkinan ini seperti ini. Tapi ini dampaknya akan seperti ini. Kalau dia diajarkan sejak dini tentang edukasi hal-hal seperti ini, itu akan sangat membantu di kemudian hari. Oke, gue mau melakukan ini, oh resikonya begini, oh gue mau begini, ini begini gitu. Jadi ketika dia ngambil keputusan, landasan agamanya sudah kuat, pemahamannya tentang orientasi seksual dia sudah paham, orang tuanya di sini ngayomin, dia akan jauh lebih mudah ngejalanin hidup guys ya. Please tolong bantu mereka dengan cara yang baik dan benar. Oke, yang terakhir adalah kalian harus tetap dampingin dia dalam pengawasanmu. Jangan bikin dia risih atau sungkan. Jujur sama dia bahwa kamu sudah mengetahui bahwa orientasi dia seperti ini. Jangan nunggu dia ngomong. Dia nggak akan berani ngomong sampai kapanpun dia akan berani ngomong. Tapi kalian yang membuka diri. Nah, kamu kan punya kecenderungan kayak gini. Kamu harus begini, harus begini. Suatu saat si anak ngalamin masalah, ngadepin sebuah trouble, dia bisa ngadu ke orang tuanya. Dia bisa ngomong ke orang tuanya. Disinilah peran orang tua yang sangat penting untuk perkembangan anak itu. Nggak ada yang mau jadi bencong, nggak ada serius. Nggak ada yang nggak ada yang mau untuk jadi feminim, nggak ada. Tapi ingat, kita itu diberi anugerah, kita diberi cobaan, kita diberi berbagai macam ujian. Itu setiap orang itu beda-beda. Mungkin ujian hidup dia adalah seperti itu. Tugas kita untuk mendampingi dia bisa menjalani apa yang menjadi ujian dia gitu. Jangan terus kita biarkan karena memang dia sudah feminim, dia kelihatan ngondek, dia tidak sama dengan yang lainnya, sekalian dinomorduakan. Apa yang akan terjadi? Makin hancur itu anak. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu tanggung jawab kita. Terlepas nanti setelah dewasa dia melakukan hal-hal yang memang dilarang, hal-hal yang memang itu nggak boleh. Itu anak sudah besar, bisa memutuskan mana yang baik, mana yang benar. Dosa pun itu urusan dia dengan Tuhan. Kita sebagai orang tua sudah memberikan kewajiban kita, memberikan yang terbaik untuk hidupnya dia. Jangan sampai setelah dewasa anak ini menjadi babi bu, entah apa yang dia lakukan yang akhirnya dia mengeksplor sendiri, mencari tahu sendiri, akhirnya terjerumus ke dalam seperti itu. Kita baru salah kita. Kenapa nggak dari awal, nggak dari dini kita kasih tahu, edukasi, kita bimbing dia, kita bener-bener jangan dinomorkan duakan dia. Nah, itu yang banyak terjadi di
lingkungan kita, hanya bisa menyalahkan tanpa punya solusi, hanya bisa bilang kamu itu salah, tapi nggak ada solusi apa-apa. Kayak gitu. Apalagi orang tua. Orang tua ini yang kuncinya adalah di orang tua. Mau bagaimanapun itu darah dagingmu, itu anakmu. Mau jelek, mau buruk, itu anakmu. Nggak ada bekas anak, nggak ada. Jadi, please, dukung, bantu dia untuk bisa melewati hari-hari berat di kemudian hari. Ingat, gue selalu berpesan bahwa kalau hidup ini sebatas memilih, nggak ada yang mau milih hal kayak gitu, guys. Nggak ada. Gue jamin nggak ada. Oke guys, gue Ryan JR. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang masih kurang jelas dengan penjelasan singkat gue. Silahkan komen di bawah, nanti gue bantu jelasin. Kalau kalian mau konsultasi lewat IG di Ryan JR Official, kalian visit aja ya. Nanti gue bantu sebisa mungkin kalau memang kalian butuh bantuan. Guys, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin lagi untuk subscribe. Dah.